Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak ibu hadirin jamaah sekalian, jamaah sudah bisa, insyaallah kita lanjut sholat tarawih, sholat witir, bersihkan akhirat yang dirahmati oleh Allah. Allahumma alhamdulillah pada malam yang berapa? Malam berapa? Itu Ramadan. Alhamdulillah, bisa itu merupakan oleh rokaat. Yuk kita sama-sama doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimna li Ramadan wa salim Ramadan lana wa tasallahu minna mutaqabbal. Doa ini dan baca terus sampai Ramadan. Apa gitu? Insyaallah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala atau sekaligus bulan Ramadan ini adalah merombak pulau panjenengan seluruh manusia ini menuju jati diri aslinya. Sing biasa nggak tahu buka Quran, akhirnya bila bocor Quran. Dia nggak pernah jamaah, akhirnya belajar. Begitu pula nggak pernah sholat malam, akhirnya sholat. Ini bulan melesat, kan gitu ya? Coro ini bapak diatur ulang. Bulan ini mengatur ulang pulau panjenengan sedoyo menuju jati diri kita. Asli jati dirinya kita yang begini. Paham ya? Pak, ada pula diantaranya yang nggak mau diatur ulang. Ya, ada yang nggak mau diatur ulang. Siang-siang ya, warungnya tutup, tapi si kiri undangkan diri. Ini berarti nggak belum diatur lagi. Apa siang-siang itu saya pegang motor kadang-kadang ya apa kosong ya bergetar. Wah, gagal betul ya. Jadi ini kamu nih pakai rokok yang siang-siang, kan gitu ya. Berarti kayak gini nggak mau diatur dulu. Ya, atau mungkin malam hari mereka jalan-jalan, jadi nggak satu masjid. Halo, itu ya. Jadi tinggal pilih kalau panjenengan masuk di dalam golongan yang mau diatur ulang apa enggak. Nah, pilih pada diatur ulang kalau HP nggak lemot mana itu. Nah, ya. Makanya kalau panjenengan di bulan Ramadan ini akan menuju jati diri kita asli. Apa itu? Ahli ibadah. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Dia telah menciptakan jin manusia kecuali untuk ibadah. Maka kalau panjenengan kerso menjadi beramal ibadah dan mengikuti apa yang dikehendaki Allah, menjadi ahli ibadah. Berarti tanda-tandanya apa kalau panjenengan setuju? Nah, ketok wajah-wajahnya ini gambaran ahli surga. amin. Tapi juga gambaran semoga menjadi Kenyataan. Paham ya? Bagaimana supaya kenyataan? Ayo semacam begini ini diistiqomahkan. Ya. Jadi terus kalau bisa isain
setiap hari habis hari raya nanti juga tetap begini. Ini namanya istiqomah. Terus puasanya gimana? Habis Ramadan puasa terus? Ya enggak, cukup Ramadan aja biasanya ya. Nanti habis Ramadan Syawal dilanjutkan, Senin Kamis monggo, gak kuat ya gak apa-apa kalau ibadahnya ini yang penting. Paham ya? Namanya istiqomah. Istiqomah ini apa Pak? Jaminan dulu. Jaminannya dunianya bahagia, akhiratnya surga. Itu istiqomah. Ya, janjinya Allah apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah. Paham ya? Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengucapkan qalu rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah, summa istaqamu, kemudian beristiqomahkan. Artinya apa? Continue terus, gak kemana-mana dalam ibadah yang terus continue sampai mati, tetap menuhankan Allah, tetap beribadah kepada Allah. Kemudian malaikat mengatakan, Allah takhafu tahzanu, janganlah kalian takut, janganlah kalian merasa takut, janganlah kalian merasa kekurangan. Jadi kalau panjenengan hidup di dunia pasti punya masalah, betul nggak? Disinilah malaikat mengatakan bagi orang-orang yang istiqomah, Allah takhafu wa la tahzanu. Ya, artinya di sini kalau panjenengan masalahnya yang berat akan menjadi ringan, yang sulit menjadi mudah. Nah, ini kehidupannya. Dalam ayat berikutnya yang lain, wa absir, dan kabarkan gembira kepada mereka bil jannatil lati kuntum tu'adun, yakni dengan surganya Allah. Jadi orang-orang yang istiqomah ini nantinya akhiratnya dapat surga. Makanya istiqomah ini abot atau pendek. Untuk istiqomah terus berat. Makanya ayo kita belajar. Ditunjukkan nggak bagaimana cara istiqomah? Lekar beliau. Caranya istiqomah bagaimana? Yang pertama, selalulah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya menjadikan diri ini orang-orang yang tidak sombong, tidak congkak, orang yang selalu menggantungkan diri, merasa dirinya lemah, tidak berdaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mohon kepada Allah. Orang yang tidak mau berdoa berarti orang yang congkak, sombong, merasa mampu. Kalau orang selalu mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, bahwa saya dirinya dalam rumah kita butuh kepada Allah. Terutama apa untuk bisa istiqomah? Doanya bagaimana Pak? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini diantaranya, ini kan doa dengan apa ya? Rabbana la tuzigh qulubana, ya Rabb, janganlah kau condongkan hatiku ini menuju kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan petunjuk. Paham ya, Pak ya? Semoga hati kita nggak dicondongkan menuju kesesatan kembali. Hati kita ditujukan kepada masalah kesibukan urusan dunia, lali ibadah, urusan yang lainnya saja selain ibadah. Jangan dicondongkan ke sana ya Allah. Akhirnya kalau panjenengan segera ibadah, kan gitu ya. Jadi sering berdoa, terutama doa kita di apa ya? Kayak Rabbana la tuzigh qulubana ba'da
semoga tetap kita diberikan petunjuk hidayah oleh Allah. Sebab kalau panjenengan sedaya tidak mampu apa-apa kita ini. Dan kita cenderung condong hati kalau panjenengan pikiran kita cenderung untuk urusan dunia macam-macam maksiat juga. Makanya kalau tidak dikasih hidayah oleh Allah, lemah kita menuju sesat. Makanya kalau panjenengan pertama apa, Bapak Ibu, untuk bisa istiqomah berdoa. Yang kedua, tidak usah suwe-suwe, cukup mulai ini. Yang kedua, apa diantaranya? Kumpullah orang-orang soleh. Nah, kita kumpul dengan orang-orang yang soleh. Karena dengan mulut panjenengan kumpul ngomong sing soleh, insya Allah kita akan jadi orang soleh. Makanya ada satu pepatah, dikala kau kumpul dengan bakul minyak wangi, tanpa harus kau beli, baumu akan menjadi harum, akan terciprat bau harumnya minyak wangi. Tapi dikala kau kumpul dengan bakul sate, maka tanpa harus beli sate, dirimu akan berbau sate. Coba usahakan, kalau usahakan kok usahakan ini belum ini, ya. Ini diantaranya. Wah, barusan ibu bapak ya. Jadi ini diantaranya. Makanya kalau panjenengan sudah kumpul dengan jamaah-jamaah, makanya sering berjamaah supaya apa? Hati kita condong untuk selalu ibadah. Fasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha Allah. Ini firman Allah, bukan saya yang ngomong. Disuruh kita itu sabar, kumpul dengan orang-orang yang soleh itu sing sabar. Seperti ini nanti ya sing sabar, ojo susu ngomong. Rasulullah para sahabat juga begitu. Para sahabat itu kalau kumpul dengan Rasulullah nggak kepingin susu ngomong. Jadi kalau belum Rasulullah mundur, sahabat nggak kumpul. Makanya nanti kalau saya belum pulang jangan pulang. Nanti pun Pak Rocky, Pak Rocky itu setelah apa? Nggak banyak lah jadi kan pulang. Iya, botak-botak mulu ya. Ini diantaranya artinya apa? Senang kita berkumpul, mana senang berpisah. Karena mereka sama-sama ahli ibadah. Makanya nanti dicondongkan pula kita diarahkan pula nanti sama-sama dalam lingkup naungan orang-orang ahli ibadah. Hati kalau panjenengan, pikiran kalau panjenengan digarap dari Allah, artinya menjadi orang-orang yang dimana hati pikiran kita itu menjadi hati yang cocok untuk ahli ibadah. Terus kemudian apa? Makanya kalau panjenengan nanti insya Allah lekun berbuatan kesani Allah yang disebut kematian dipanggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hati-hati yang tenang karena kumpul ngomong soleh. Ya, kumpul dengan orang-orang sahabat yang tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah menuju ridhonya Allah. Artinya mati. Kasana kepada si kayak kita ini. Karena sekarang waktu saat itu Ustaz ini, oke, kapan ini? Mungkin anak belum wis kawin. Wis kawin anak nanti anaknya kalau sudah punya cucu, anaknya sudah punya, ini nanti aja cucu saya kalau sudah besar dan nikah lagi. Wis nggak masalah, tidak urusan rahasia. Jadi yang penting kita sudah mempersiapkan diri. Pokoknya sudah kapan ya Allah, tidak masalah kan kita. Kapan saja ya Allah dipukul. Kalau mana yang kosong dipukul, pas bayar dia dari soleh, dari sholat, terus meninggal. Wah itu tambahan, kasar bener. Ya kembali lagi lah, itu urusan Allah. Semoga yang penting kita bersyukur. Allahumma amin. Ya, makanya ini di sini letaknya kita kumpul dengan siapa orang-orang yang ketiga berilmu. Berilmu penting kita berilmu. Artinya apa? Segala amal ibadah kalau panjenengan tanpa diilmu ya. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu
beramal tanpa ilmu mardudun, ditolak. Di dalam hal pengamalan amaliyahnya, ibadah tanpa ilmu itu tidak mendapatkan pahala, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penting kalau panjenengan ngaji. Kalau untuk ilmu agama jadi ngaji. Kapan? Dari apa saja, di masjid, di mana saja. Yang penting panjenengan di mana ada majelis ilmu rawuh hadir di situ, panjenengan serap ilmu itu tambahan. Sebab kalau panjenengan itu usia balita gini ngomong juga mungkin itu bisa aja balita kalau ngomong cek Yosito keluarganya ditinggal, nggak mungkin ya sudah lanjutkan pengajian, diambil di surat pengajian yang baik-baik saja, pengajian yang mengarahkan pulau panjenengan sedoyo mau ibadah, senang ibadah, penguatan berapa apa ya, jangan pengajian yang suka membenarkan diri, menyalahkan yang lain, apalagi musyrikan yang lain, membid'ahkan yang lain, panjenengan tinggalkan itu, sebab itu adalah malapetaka panjenengan pensani apa yang sudah diutamakan para wali-wali songo dulu. Kalau hanya mencirikan, menyalahkan yang lain, di Indonesia tidak ada orang Islam. Makanya tak sambung para ulama-ulama dulu, toleran, bisa menerima apa saja, itulah Islam. Sebab Islam itu pun juga demikian, asalnya adalah sesuatu yang tidak dikenal di zaman itu. Makanya jangan sok-sokan kita ini masuk dalam satu daerah memaksakan diri kita. Islam tidak demikian, tidak boleh mengikut semuanya. Saking mereka yang sok-sokan mengkafirkan, membid'ahkan itu, hidupnya di Indonesia coba waktu zaman dulu nggak maju deh, nggak dapat anggota. Kalau umpamanya mereka yang baru datang yang sebegitu itu hidupnya di masa Wali Songo, kalau Islam mereka malah mati dipaten. Paham ya? Inilah hati-hati mencari ilmu itu, hati-hati sekali. Boleh kalau panjenengan ini di Google ya, boleh dicari di mana saja, tapi kita bisa menyerap sekaligus bisa menyaring. Makanya yang penting mengajak dengan tambah ibadahnya, senang ibadahnya, senang berkawan, senang berjamaah dan lain sebagainya. Itulah yang harus kita cari, terutama adalah ilmu atau fiqhul Ramadan, fikih Ramadan. Sebab kalau panjenengan sekarang ini masuk Ramadan, makanya harus diilmukan bagaimana syaratnya puasa, rukunnya puasa, bukan hanya batalnya puasa. Kita harus tahu apa saja yang membatalkan pahalanya puasa. Paham ya Bapak Ibu ya? Maka inilah diantaranya agar kita istiqomah menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam melaksanakan ibadah dengan 3 tadi. Sebenarnya banyak, tapi kalau saya teruskan nanti sampai subuh. Gimana? Siap sampai subuh? Siap. Insya Allah. Demikian yang bisa kami katakan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.